Halo teman-teman, di video kali ini gue bakal bahas pengalaman gue berinvestasi di pasar modal. Sebelumnya gue bakal bercerita gimana prosesnya untuk terjun ke dunia investasi. Jadi beberapa tahun yang lalu gue dikenalkan teman gue apa itu reksadana. Pada saat itu gue belum terlalu tertarik tentang semua itu. Di akhir 2020 dikenalkan dengan serial drama startup. Ya pasti ada beberapa dari kalian yang udah tahu tentang drama itu. Setelah gua tonton, ceritanya menarik sih. Jadi pada saat itu Nenek Dalmi memiliki tabungan 8 juta won yang ditaruh kotak celengan biasa. Pada saat itu Han Ji Pyong menyarankan untuk membuka rekening, dan akhirnya mereka berdua pergi ke bank membuka rekening Nenek Dalmi dan dipegang oleh Han Ji Pyong. Han Ji Pyong memanfaatkan uang itu dengan baik tanpa sepengetahuan Nenek Dalmi. Akhirnya uang 8 juta itu diinvestasikan ke salah satu perusahaan. Di drama itu dalam beberapa waktu akhirnya uang itu tumbuh berkali-kali lipat dan totalnya 80 juta won. Fantastis sekali. Dan disitulah pertama kali gue mau mencoba untuk memulai investasi. 약속해. 지평이도 나중에 성공하면 연락하지 마. 부자 되고 결혼해도 연락하지 마. 잘 먹고 잘 살면 연락하지 마. 나 배알 꼬이기 싫으니까. 대신 힘들면 연락해. 저번처럼. Setelah itu gue mencoba untuk mempelajari apa itu investasi. Investasi dengan founder, dua jalan kesuksesan yang bisa kita ambil. Kalau founder buat sebuah usaha sendiri dengan hasil yang maksimal. Kalau berinvestasi, melihat sebuah perusahaan yang menurut kita itu bagus dan akan berkembang, kita menginvestasikan dana kita kepada dia, mempercayakan dana kita kepada perusahaan itu. Semua memiliki resikonya masing-masing. Nah, setelah gue dikenalkan oleh drama Korea ini, gue mencoba untuk membuka akun sekuritas gue dan membuka rekening dana nasabah gue. Dari sini gue mempelajari di zaman digitalisasi untuk berinvestasi atau masuk ke pasar modal itu sangat instan sekali. Kita bisa mencari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan total 700 lebih, dan sampai saat ini masih banyak yang IPO atau IPO, dan kita bisa menganalisa semua perusahaan-perusahaan itu dan memulai untuk berinvestasi. Gak perlu memiliki dana yang besar. Buka akun rekening dana nasabah gue untuk pertama kalinya dan mengisi saldo nggak terlalu banyak, di bawah 1 juta, dan akhirnya gue investasikan ke beberapa emiten. Saham pertama yang gue beli farmasi, dan gue beli di akhir tahun di pertengahan bulan Desember, dan gue hold sampai vaksin datang dan disuntikan ke Bapak Presiden kita. Gue nggak nyangka sih sampai 150% profit. Kenapa gue beli saham farmasi pada saat itu? Gue berpikir karena vaksin akan datang ke Indonesia, didistribusikan oleh salah satu emiten, lalu ada pihak ketiga yang produksikan untuk kebutuhan vaksinasi ini. Akhirnya gue memutuskan untuk membeli saham itu. Seperti cuitannya Ibu Sri Mulyani, Ibu Menteri kita. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras. The economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Gak ada uang nganggur, gak ada space nganggur, gak ada barang nganggur, gak ada capital nganggur. Kata-kata itu mendorong gue untuk memulai berinvestasi. Makanya kita harus mulai dari sekarang. Berinvestasi itu menurut gue edan banget sih. Kapan kita harus beli dan kapan kita harus jual. Di emiten pertama yang gue beli ini pernah mengalami yang namanya panik lah. Begitu saham yang gue beli turun, disitu gue panik. Mungkin udah di batas maksimal sampai auto rejection batas beberapa hari atau beberapa pekan ya waktu itu, gue lupa pokoknya. Mungkin sebagian orang berpikir, wah kalau nggak bisa jual gue rugi banget nih. Sampai gue pernah lihat ada berita tentang orang yang membeli saham dengan uang yang nggak seharusnya dipakai, dan itu menurut gua salah satu yang nggak harus kita turutin atau kita ikutin. Intinya berinvestasi pakailah uang dingin gitu ya, sedikit mungkin gitu kan. Nah, setelah dana darurat atau uang yang menurut lu, wah ini uang gua nggak berguna nih, nggak kepake nih, cuma nyantol doang di rekening, kenapa nggak kita investasikan aja gitu. Tapi sebelum itu kita harus memahami dulu perusahaan, karena sudah pasti kita nggak mau berinvestasi di perusahaan yang
rugi ataupun tidak memiliki bisnis plan yang bagus gitu kan. Intinya ya pandai-pandai kita lah. Belum lama ini juga rame tentang berita di Wall Street tentang GameStop ya, yang naik sahamnya sampai beberapa kali lipat 1.500%, dan itu fantastis sekali. Intinya kita harus bisa memahami kapan saham itu akan naik dan kapan saham itu akan turun. Ini pembahasan gue tentang pengalaman aja, experience aja gitu kan. Kalau menurut kalian juga harus mulai berinvestasi. Ayo kita ramaikan supaya investor-investor di negara kita ini dipenuhi dengan investor-investor lokal gitu juga. Oke, itu aja sih menurut gua. Oke, sekian dari gua. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.